Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Padix Channel. Oke ya, hari ini ada segmen terbaru dari Padix Channel yaitu Penggaris. Apa itu Penggaris? Penggalan cerita mistis. Oke ya, hari ini saya kedatangan tamu narasumber yang pertama di segmen ini yaitu. Oke, sebelum saya perkenalkan, mending langsung aja dari yang bersangkutan berkenalan langsung ya. Wah, oke, silakan Bapak. Makasih banget nih Padix Channel ya. Oke, perkenalkan nama saya Ari Bagus Rianto, biasa dipanggil Pak Ari. Di dunia kerja di tempat saya bekerja. Kemudian untuk media sosial cukup searching aja Ari Bagus Rianto pasti muncul. Oke, tuh ya, kalau kalian mau kepoin Bapak Ari ini silakan. Nanti saya cantumin di sini apa nama channel nama IG-nya cukup search Ari Bagus Rianto pasti ketemu. Ari Alfa Romeo India Echo. Bagus Rianto biasa. Ya, pasti ada kok nanti. Oke, itu kalau yang buat penasaran ya. Selanjutnya Ari. Saya bekerja di dunia pendidikan Padix nih. Udah dari mulai 2004. 2004 udah lama ya. 2004 udah cukup lama dan ya mengusung sesuai tema atau channelnya Padix ini Penggaris, pengalaman penggalan cerita mistis ini. Aduh, lumayan Padik, banyak ya juga sih, banyak sebenarnya, tapi nggak akan kita ini dulu ya, kayaknya waktunya juga kurang ini deh. Nanti kita bikin per sesi atau per part, mudah-mudahan banyak ya jadi ya, mudah-mudahan banyak yang mengikuti ini ya. Ceritanya banyak ya Pak Ari. Oke, nanti kita tungguin cerita-cerita dari Pak Ari ya, soalnya katanya Pak Ari ini banyak mengalami kejadian-kejadian misteri. Jadi buat kalian yang mau nonton, tungguin aja di video di channel ini. Oke, sebelum kita mulai masuk ke cerita ya Pak Ari ya, gimana Pak Dik? Kita ini sebenarnya bukan satu profesi ya, satu instansi di salah satu dunia pendidikan ya. Betul. Di Kota Bogor. Jadi kita sudah kenal Pak Ari ya dari sejak, kalau saya masuk itu dari tahun 2015, sedangkan Pak Ari itu masuk tahun 2010 udah masuk Pak Ari. Jadi Pak Ari udah lama ya di sekolah ini atau di instansi ini. Oke, kita mulai aja ya. Boleh Pak Dik. Udah pada nggak sabar pasti, udah pada nggak sabar pengen tahu cerita apa di balik kejadian-kejadian yang dialami oleh Pak Ari ini ya. Oke, kita mulai. Silakan Pak Ari, ceritanya gimana awal mulanya? Ini sih terkait karena pengalaman mistis pribadi ya Pak Dik ya. Waktu kira-kira usia tuh pas sudah beranjak remaja lah, itu sekitaran usia SMP kelas 3 mau ke SMA. Itu pernah memang saya selalu berkunjung ke rumah guru spiritual keluarga, udah jadi keluarga. Itu pernah banget itu ngalaminnya. Bahkan kalau misalnya sekarang yang lagi nonton tiba-tiba merinding, mungkin mudah-mudahan nyampe dan yang diceritakan oleh saya itu ada hadir di sekeliling teman-teman yang nonton ya. Oke, ini enggak sebenarnya kayak saya kalau saya sendiri langsung bilang bahaya karena yang seperti itu dalam tanda petik makhluk tak kasat mata itu juga punya sedikit rasa ketersinggungan, pasti punya. Makanya sebenarnya kan ada batas antara mereka dengan dunia kita itu. Sebenarnya batasannya setipis kulit bawang. Makanya itu tadi kan kita sesama pecinta alam ya Pak Dika ya. Ketika di luar nggak boleh macem-macem deh, nggak berperilaku pun harus kita jaga banget deh gitu kan. Tergantung niat kita juga mau ngapain. Nah, salah satunya waktu itu pas banget sekitaran harinya, mungkin biasa saya berkunjung ke rumah guru itu dengan keluarga saya itu kalau nggak salah pas hari Jumat malam itu pas banget kebetulan saya mengarah dari stasiun Depok Lama. Memang di Bapak almarhum kebetulan baru meninggal Pak Dik itu, guru saya itu 2 tahun yang lalu, setahun yang lalu baru udah gitu. Saya turun dari stasiun Depok Lama itu memang menuju ke rumah beliau itu nggak jauh deh dari stasiun Depok Lama itu. Ada satu gang yang ini daerah sekitaran bioskop Chandra di Depok Lama itu cukup terkenal zaman 90 sampai medio 2000 tahun 2000-an Pak Dika. Itu saya turun turun dari angkot itu mau ke gangnya itu ada satu gang,
ketika saya mau masuk gang, saya ditahan dulu oleh paman saya. Kebetulan paman saya memang yang muridnya guru langsung. Jadi saya ibaratnya dibawa ke sana memang karena sering mengikuti orang tua, karena memang orang tua juga sering berkonsultasi dengan guru saya tersebut. Akhirnya saya kan ikut. Nah, di situ pas banget baru mau menginjakan kaki ke gang tersebut, itu tangan dua-duanya ya ini tadi itu tangan saya lihat jelas berbentuknya langsung cakar kucing. Kata saya kan aneh, kucing yang hewan segitu imut lucu, tapi kenapa dia menjelma berwujudnya seperti itu, kucing gitu kan. Kucing Pak Dika. Kucingnya kecil, normal kucingnya ukurannya. kecil normal, tapi kenapa saya melihatnya tuh manusia gitu. Kalau mungkin nggak tahu kalau Pak Dika merinding, kalau saya pribadi merinding karena saya biasanya kalau udah ada kejadian kayak gitu harus saya lupakan segera, karena kalau diingetin lagi khawatir memanggil. Nah ini nih yang suka kejadian tuh, kita kadang nggak sengaja memanggil apa yang seharusnya tidak kita panggil. Nah ini. Nah dari situ saya ditahan dulu, jangan dulu, tunggu dulu sampai itu selesai lewat. Ditahan masih di stasiun? Masih di gang tersebut. Oh, di gang. Pas mau masuk gang banget. Jadi tunggu sampai itu lewat atau belok deh, karena nggak tahu itu kenapa. Bahkan sekali bar itu kalau bisa dibilang paman saya ilmunya cukup lebih lah dari saya gitu kan. Beliau itu sampai bilang tahan dulu, karena kalau kenapa-kenapa saya juga nggak bisa nolongin. Wah, saya garis bawahi dong Pak Dik, ini kenapa-kenapa apa nih maksudnya nih gitu kan. Agak kok bisa ditahan spooky, gitu? Iya. Padahal kan saya memang dulu sebenarnya waktu usia-usia masih anak-anak itu memang pernah melihat, tapi kan namanya anak-anak mungkin masih tajam penglihatan kita terhadap supranatural kayak gitu kan, harusnya nggak muncul atau nggak kelihatan. Tapi karena memang silsilah dari yang udah disampaikan oleh orang tua, ternyata ada keturunan bahwa keluarga saya itu memang bisa seperti itu gitu. Melihat salah satunya, mungkin ada kontrak, nggak tahu nih apakah sensitif gitu kan. Kadang kalau ke tempat yang memang bagi saya pribadi itu baru itu biasanya langsung aura saya dengan sekitaran situ udah langsung ini ada apa nih gitu kan, atau ini saya kesini, bahkan hati itu selalu bilang saya kesini cuma numpang, saya kesini cuma mau menikmati. Nah seperti itu Pak Dik. Jadi nah itulah kenapa saya sering mendatangi guru tersebut, almarhum tersebut, memang untuk kalau sekiranya saya bisa dijaga dari hal-hal tersebut, kenapa tidak. Walaupun tetap kita bermunajat meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun pada hakikatnya kita nggak salah juga kita menggunakan, misalnya ini yang mau diasah lagi nggak nih apa yang kita miliki. Nah mungkin salah satunya sebenarnya saya kesana juga agak suka ngasah tuh Pak Dik. Jadi Pak Ari ini orangnya sensitif ya, jadi bisa merasakan kehadiran, ataupun kalau misalkan Pak Ari pergi kemana-mana ke tempat baru itu pasti cukup ada ini ya, ada kontak ya. Bisa dibilang kontak gitu. Balik lagi ke yang tadi, ke gang itu ditahannya sampai kapan tuh? Kurang lebih ada sekitar 30 detikan. 30 detik. Dan biasanya itu gang ramai, ini enggak Pak Dik, cukup keluarga kita aja. Keluarga saya aja tuh yang benar-benar ketahan itu, artinya biasanya ada banyak orang lalu lalang Pak Dik, ini enggak. Ini benar-benar saya seberapa kali ke rumah guru dengan keluarga itu aneh, baru kali hari itu aja ketahan gitu loh. Ini ada apa? Hingga akhirnya pas udah selesai itu 30 detik sudah berlalu, kami boleh lewat dengan mengucapkan ya permisi dan segala macam lah, dengan dalam bahasa yang mudah-mudahan agak sedikit halus, tidak menyinggung. Akhirnya saya lihat di ujung itu terakhir ya beneran kucing belang 3, dan itu kan saya bilang loh ini kucingnya, dan saya pribadi bukan yang ini. Ri, kata paman, mau lihat nggak? Enggak deh, kata saya gitu, jangan dulu gitu. Tapi yang sebelumnya Pak Ari lihat itu hanya kayak siluet. Itu siluet dengan cakar. Sekarang Pak Dika kita diameter tangan kita kan begini. Ini enggak, sepanjang kurang lebih 30-40 cm. Jadi siluetnya besar ya? Siluetnya seperti manusia. Seperti manusia, kemudian ada cakarnya itu ya seperti benar-benar dia bentukannya bukan tangan, cakar aja gitu kan. Cakar. Tapi wajahnya nggak kelihatan ya? Wajah nggak kelihatan. Itu benar-benar berbentuknya siluet itu banget. Posisi jam berapa Pak Ari?
kurang lebih habis Isya padahal segitu. Oh, habis Isya malam. Malam habis Isya itu tuh habis ajan Isya kurang lebih pukul 7:30 8 malam kan, ibaratnya maaf nih dalam tanda petik masih sore lah, tapi kau munculin gitu kan. Lalu saya juga langsung wah ada apa nih gitu kan. Nah akhirnya sudah kita lewati gang tersebut sampai tibalah kita di rumah guru saya ceritakan, paman saya sih sebenarnya nanyain tadi mau mengklarifikasi ngobrol gitu. Tadi turun di gang itu tiba-tiba ada gini. Sambil saya ingat banget itu almarhum sambil tersenyum menghisap kretek di Samsunya, beliau bilang begini, kemarin memang ada yang lagi nyari buat jadi tumbal. Ternyata lagi ada pekerjaan pekerjaan jalanan di gang itu. Memang harus ada yang dijadikan korban. Harusnya manusia, kata guru almarhum guru itu bilang benar banget itu. Bilang seperti itu saya masih ingat gitu. Kalau bisa sih harusnya manusia. Tapi apa daya yang akhirnya jadi korban malah hewan. Wah artinya saya kecil-kecil usia segitu kayak mikir juga tapi masih nanggep gitu. Dan memang ke saya itu tadi yang tadi Kak bilang sensitif dalam hal pemikiran juga saya masuk. Kata saya berarti selama ini kalau memang atau hewan yang kita perlakukan tidak baik pun berarti ada sisi penasaran. Nah seperti itu. Tapi ditanya lagi oleh paman atau saya waktu itu, apa saya yang nanya atau keluarga, entah ibu entah ayah abah saya yang nanya, itu berlaku bisa balas dendam gitu nggak kepada manusia? Ya kalau misalnya penasaran, dan jawaban guru saya kalau memang penasaran banget bisa aja. Ibaratnya dia menyesali kematiannya yang nggak bagus. Mungkin kan kita bisa kayak mewajarkan hewan meninggal seperti kambing disembelih, ayam disembelih. Kalau kucing ya mungkin selayaknya meninggal dengan kucing, dengan anjing pun meninggalnya dengan tenang di peristirahatan seperti lagi tidur atau memang sudah sakaratul mautnya dia meninggal biasa. Nah ini karena meninggalnya tidak wajar, kenapa bukan dijadikan ya dia jadi korban yang salah. Kenapa mungkin sekitar pekerjaan jalanan tersebut lewat tiba-tiba kucing itu apakah tertabraknya atau ada alat berat yang tiba-tiba mengenai kucing tersebut, yaitu ini juga lah saya juga kurang begitu tahu juga Pak Dik. Pokoknya dari situ kenapa malah menjadikan sebuah arwah penasaran dalam versi kenapa kucing lah gitu. Tapi bayangan saya begini aja sih Pak Dik, itu segitu kucingnya. Gimana kalau kita sekarang bicaranya manusia yang meninggalnya penasaran atau meninggal dalam hal tanda yang kurang wajar. Nah kayak gitu kan lumayan lebih ekstrim juga Pak Dik. Karena ya pernah ada cerita juga, saya juga tahu banget deh kalau misalnya arwah penasaran tuh selalu ya, bahkan masih menghantui. Jadi benar sih ini buat siapapun, kalau memang arwah penasaran itu sampai meninggalnya nggak wajar itu bahayanya banget deh, sampai keluarganya itu maupun yang dimanapun pasti namanya arwah dia kan punya dimensi tersendiri Pak Dik, mau kemana-mana pun untuk ini bisa lah gitu kan, sekalipun ya mungkin betul kita bisa melarikan diri gitu kan di dunia, tapi kan dari sisi spiritual, nah itu tadi kembali lagi namanya juga dia udah menjadi sebuah roh gitu kan, ibaratnya nggak mungkin dia ada pengekang, pasti dia akan bebas. Nah seperti itu. Jadi memang kunjungan saya ke rumah guru saya tersebut untuk hal yang memang biasanya di keluarga ataupun saya sendiri kadang kalau kesana tuh supaya saya cuma satu sih, sekiranya saya bisa untuk tidak melihat, mendingan tidak melihat kalau untuk dipilih. Kalau untuk memilih, tapi ya itu tadi alhamdulillah sampai detik ini untuk melihat alhamdulillah jangan sampai, dan masih ditutup sih enggak. Tapi kalau untuk merasa sense atau setiba-tiba nih saya di tempat baru kayak kok ada yang membisiki saya, atau misalnya saya kayak punya gambaran tersendiri Pak Dik gitu kan, ini di tempat ini dulu begini nggak nih, dan saya tanya ke orang yang sekitar, iya Pak gini, oh ya udah bener ya, itu berarti memang saya minimal melihat secara langsung, kalau bisa jangan, tapi kalau bisa menggambarkan ini di tempat ini begini ya dulunya begini, nah itu alhamdulillah itu masih ada. Jadi arti kata dari sisi mistis ya betul yang Pak Dika sampaikan tadi, memang saya sensitifnya di sana, jadi bisa menggambarkan kejadian gitu. Jadi yang kembali lagi yang tadi kucing yang
matinya penasaran berarti ya. Betul. Meninggalnya nggak wajar. Nggak wajar. Itu karena tumbal juga ya. Iya. Tumbal berarti untuk Pak Ari yang sebelum masuk ke gang itu kan ditahan dulu sama Betul. kabar. Mungkin si auranya roh ini jahat kali ya. Betul, karena Jadi itu ditahan dulu, makanya bisa nggak- melukai ya. bisa melukai. Karena itu tadi saking penasaran itu dia juga akan melakukan sensitif yang benar-benar ini kenapa saya, kalau bisa dia tuh mempertanyakan Padi kenapa kematiannya seperti itu. Gitu. Kenapa menurut saya sebagai manusia nggak wajar meninggalnya itu pasti. Apapun itu baik manusia ataupun hewan kalau meninggal harusnya kan yang wajar ya Pak Dika ya. Ya mungkin saya agak sedikit melebar sedikit kalau misalnya orang kecelakaan juga mungkin kan dalam hal namanya di perjalanan ya memang hukumnya kalau nggak kita ditabrak kita ketabrak, tapi kan itu bisa jadi apalagi meninggal di tempat bisa jadi arwah penasaran juga tuh Pak Dik tuh. Kadang suka ngajak lagi untuk meninggal misalnya. Nah itulah Ngeri ya. ngeri juga, artinya ini tadi kembali lagi ke gang itu kucing itu sepertinya memang ingin melukai gitu kan, tapi bukan kucing secara dalam fisik kucing, melainkan arwahnya yang memang yaitu tadi dia sudah menjadi arwah yang penasaran dan mungkin kenapa bisa meninggalnya seperti ini atau kenapa bisa tidak sewajarnya gitu kan diambil nyawanya seperti ini. Nah itu jadi ya balik lagi Pak Dik, yang ternyata mistis kayak begitu tuh ada dan memang itu buat saya pribadi itu nyata bahkan sampai detik ini. Kalau ya itu tadi sih mungkin Pak Dika udah ngingetin lagi ya nggak apa-apa, mudah-mudahan nggak kenapa-kenapa. Karena kalau di ini saya cukup langsung kayak wah paranoid juga nih karena memang itu pertama kalinya banget itu ibaratnya mata batin atau mata fisik saya antara dua kebuka dan tidak kebuka, tapi saya nyata. Jadi itu samar bener- gitu ya. Samar. Tapi samarnya samar jelas namanya siluet, Pak Dik, bayangan lampu dia ngebentuknya Terang gitu. nggak sih gang itu? Ya ibaratnya ujungnya itu ada lampu. Saya pikir itu manusia Pak Dik. Tadinya bersama Jalan. jalan gitu kan. Saya pikir itu manusia. Tapi kenapa pas dibelokan di ujungnya itu ada belokan gitu, dia lengannya langsung set begitu, wah langsung cakar gimana cakar hewan terutama kucing hewan buas yang set, wah kok panjang-panjangnya dan melengkung gitu kan. Wah saya langsung itu apaan? Mang ke paman saya gitu kan. Sampai saya badan agak ditahan dulu, jangan dulu, tahan. Tunggu bentar, nggak tahu ya, saya melihat raut wajah paman saya itu memang sambil membaca gerak bibirnya itu seperti membaca kalam atau Al-Quran gitu, bacaan ayat suci lah gitu kan, ayat suci Al-Quran. Tiba-tiba yuk boleh, udah nggak, saya waktu kecil kan ibaratnya masih awas dong. Penasaran saya lebih tinggi kan gitu loh, walaupun kata paman saya udah aman lah, udah aman kata saya kan kata saya nih udah aman kenapa ya, ini saya ngeri juga nih gitu kan. Tapi itu tadi karena penasaran dan was-was ngelihat nggak ada sih, tapi memang sekitaran situ pun kayaknya nggak ada yang janggal, cuma pekerjaan aja, ada pekerjaan jalanan gitu deh, saya yang kurang ini dan kok ada ini biasanya mah enggak gitu kan. Jadi ya akhirnya pas sudah itu tadi kembali lagi pas sudah nyampe ke rumah guru saya tersebut diceritakan panjang lebar, oh ternyata begitu. Gitu. Tapi yakin itu kucing bukan jelmaan harimau atau? Bukan. Nah itu kalau jelmaan harimau mungkin beda cerita Pak Dik, ada lagi itu. Auranya mungkin lebih ini ya. Iya lebih. Itu saya segitu kan ibaratnya tipis-tipis lah. Buat saya pribadi nggak ke, kalau biasanya kita di spot yang aneh tapi merinding kita hebat, nah itu bahaya. Merindingnya hebat. Iya, itu merindingnya hebat itu bahaya. Itu menandakan. Tapi kalau merinding tipis-tipis, oke lah itu waspada aja kitanya. Tapi biasanya. Pak Ari sempat nanya nggak kenapa di situ kan katanya tumbal ya. Kalau tumbal berarti suka ada tradisi ya di daerah situ. Betul. Tapi benar itu ada. Biasanya yang saya kurang paham tuh kalau nggak salah di tempat pekerjaan jalanan gitu memang selalu aja sih ada yang minta korban. Itu apakah memang dulu mungkin di warga di situ kita nggak ngerti juga ya Pak Dik ya. Memang sebelumnya nih apakah memang udah ada arwah duluan yang di sana mungkin boleh mau dilancarin pekerjaannya atau gimana, tapi ya itu tadi tumbalkan, harus ada yang jadi tumbal. Nah itu mungkin Pak Dik kayaknya sih seperti itu. Cuman itu tadi kembali saya kenapa malah hewan gitu kan. Biasanya yang saya tahu kok pasti manusia.
wajar lah ketika pekerjaan tiba-tiba meninggal di lokasi kejadian. Itulah kenapa memang ada safety first, tapi tetap aja kan kalau memang takdir mungkin ya udahlah, buat yang orang misalnya setengah awam itu udahlah, itu mungkin takdir. Tapi kan kalau dari sisi logika kayaknya kita masih belum menerima, Pak Dik. Kenapa kan? harus kucing? Kenapa gitu kan? Satu, atau manusia deh, orang padahal sehat-sehat aja tapi dalam bekerja biasanya dia awas menggunakan safety yang segala macem, tapi meninggal juga gitu kan. Bisa aja ya gitu. Bisa aja, tapi kan orang memang yang biasa itu mah hanya kecelakaan gitu misalnya, takdirnya memang sudah begitu kan. Biasanya buat saya pribadi ya karena sensitif yang dibilang Pak Adi, kan saya mikirnya memang ini begini kali ya, ini kadang kayaknya nih nggak wajarnya di sini. Nah gitu sih Pak Adi. Tapi kalau udah bicara tumbal berarti itu lebih ke keyakinan sih ya biasanya. Iya, betul. Nggak semua orang tahu itu tumbal atau Betul. apa ya kan. Berarti ada segelintir orang yang memahami kalau itu Dan mempercayakan tersebut, mempercayai itu tumbal gitu kan. Nah makanya ya buat saya pribadi ya kayak gitu ada ya. Buat saya pribadi kayak gitu mah ada Pak Adi, kemungkinan itu. Karena memang itulah ya kita hidup berdampingan sih, tipis antara dunia kita dengan dunia yang tidak kasat mata. Itu memang kita harus saling menghormati dan menghargai aja. Makanya dimanapun berada ya mungkin saya bisa nitip ke Pak Dik lewat Pak Dik channel ini kepada teman-teman semua. Memang kita hidup, apalagi kita ingin menikmati alam segala macam, janganlah berperilaku yang tidak pantas. Karena memang di tempat baru apalagi yang kita kunjungi dengan ya kita nggak paham ya di tempat-tempat itu, karena memang dulunya mungkin saya pribadi punya prinsip bisa jadi apa yang kita injek ini sekarang juga bisa jadi sebuah pemakaman yang kita tidak tahu meninggalnya wajar tidak. Nah seperti itu Pak. Makanya perilaku ramah ya. Betul. Jaga lidah, jaga tingkah, jaga sikap di tempat baru dimanapun. Hanya di hutan ya. Dimanapun ya. Dimanapun aja kita berada. Kalau lagi kita iseng nggak karuan dan ternyata tidak terima yang di sekitar kita, ya itulah kenapa saya sering narikin yang kesurupan. Capek Pak Dika. Oke, yang buat kalian yang baru tahu, Pak Ari juga kalau ada di instansi di kita ya, di tempat kita bekerja itu ada yang kesurupan, Pak Ari ini suka membantu lah ya, membantu untuk mengeluarkan orang-orang yang kesurupan lah ya. Jadi kayak gitu. Oke, gimana ceritanya teman-teman? Cerita Pak Ari, merinding nggak? Pasti merinding dong, saya aja di sini yang mendengarkan juga cukup merinding. Mudah-mudahan belum puas nih ya Pak Dika. Puas. Tapi Pak Ari masih punya banyak cerita. Banyak banget Pak Dika. Banyak banget. Tapi di instansi ada, ketika saya sedang melakukan pelesiran ke alam terbuka juga banyak lagi. Banyak banget. Kalau di instansi apalagi pasti menarik untuk ditunggu ya teman-teman. Nanti silakan tulis di kolom komentar YouTube kalian mau cerita mistis mana yang Pak Ari nanti akan ceritakan. Silakan tulis di kolom komentar. Misalkan Pak Ari tolong ceritakan dong kalau kejadian yang di gunung-gunung atau apa. Betul. Pak Ari juga ada ya? Ada Pak Dika. Misalkan Pak Ari tolong ceritakan yang di tempat instansi Pak Ari bekerja dong. Betul. Ada ya? Ada Pak Dika. Wih, itu kita nantikan cerita-cerita berikutnya dari Pak Ari. Ya Pak Ari ya? Makasih banyak Pak. Oke, sekali lagi terima kasih yang udah banyak menonton segmen terbaru kali ini, segmen awal untuk penggalan cerita mistis. Ya, sekali lagi penggalan cerita mistis. Oke, episode pertama ini kita diceritakan oleh Pak Ari. Terima kasih Pak Ari untuk cerita pertamanya. Betul. Nanti kita tunggu komentar teman-teman yang mau diceritakan selanjutnya apa. Pak Ari mungkin siap ya. Masih ada lagi banyak pengalaman mistis yang berikutnya. Stay tune terus di channelnya Pak Dik. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen. Oke, terima kasih. Jangan lupa di follow Instagramnya Pak Ari. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.